Saya pernah ditipu teman saya kurang lebih waktu 1 miliar. Dalam waktu 2 bulan saya dapat 2 miliar. Kita nggak punya niat jelek, selalu niat baik. Apapun itu, dia mau nipu nggak nipu, kita niat baik dulu lah. Itu banyak teman yang lihat, jangan teman sama Basuki, udah miskin. Kalau mungkin itu nggak berkat Tuhan, mungkin saya sudah jadi gila hari ini. Kegagalan bukan akhir dari segalanya, kesuksesan juga tidak selalu ada selamanya. Suka duka silih berganti, tapi kemauan dan keyakinan untuk terus melangkah itu yang harus dimiliki. Dan sudah hadir bersama saya hari ini adalah Basuki Surojo. Terima kasih. Alias Kobas. Waduh, ya. Kobas, biar awet muda. Biar awet muda. Karena kalau kemana-mana sekarang dipanggil Om. Oh gitu. Ya, Om. Kalau jangan Om dong, Kuku. Jadi Kobas terus. Umur berapapun Kobas. Selalu Kobas. Ya. Oke. Nah jadi senang banget hari ini ketemu lagi di sini. Yes, tambah seger. Iya, diet. Diet ya. Iya. Udah 2 bulan ini. Dari 96 aku ke tadi pagi 86. Dalam waktu 2 bulan. 2 bulan. 10 kilo? Yeah. Wow, emang sengaja atau gimana? Memang sengaja mau sehat. Terus kan aku diet gitu, plus olahraga, itu biasa double efeknya. Terus tiap pagi kan minum yang burn itu, burn kalori. Burn kalori jadi lebih cepat. Oke. Targetnya berapa? 81 lah. Dikit yang penting perutnya nggak ada. Jadi biar nggak buncit gitu. Biar nggak buncit. Oke, tapi seneng lihat Kobas lebih segar, lebih sehat, lebih berenergi pastinya. Iya, pasti. Iya, nah tapi satu hal nih, kalau dari tadi kan berat badannya berkurang ya. Tapi kan sebenarnya di tengah-tengah pandemi ini banyak bisnis yang justru bertambah nih dari Kobas, benar nggak? Iya. Ya, ini satu hal yang justru sangat berbeda karena kalau banyak orang bilang, wah pandemi, masa susah, ekonomi sulit, terus keadaan buruk, berarti semua orang nasibnya buruk. Dan saya selalu bilang itu nggak benar, karena keadaan buruk bukan berarti nasib buruk ya, itu semua tergantung dari respons kita. Dan saya kasih tahu salah satu contohnya bagaimana di tengah keadaan sulit ini justru malah bertambah dan bertumbuh. Amin. Apa saja yang sebelumnya tidak ada tapi sekarang jadi ada gara-gara pandemi? Jadi kalau sebelumnya memang fokusnya di IT ya. Sejak pandemi itu tiba-tiba jadi selebgram. Terus jadi YouTuber. Itu terus, memang ingin atau gimana? Enggak. Itu karena saya juga nggak tahu juga, karena memang mungkin sesuatu yang menurut saya nggak ada di pikiran saya untuk bisnis kuliner, untuk lainnya. Tapi memang berjalan waktu kan kita ngikutin aja. Jadi sebelumnya nggak ada kuliner, tiba-tiba ada Raja C, ada Raja Rosso, ntar lagi ada Raja Crispy. Jadi kebetulan yang Raja Rosso ini kita mau buka tanggal 15 hari Senin depan. Terus kita ada cafe juga Sibet. Dan yang terakhir ini kita bikin travel, Raja Travel. Wow. Dan semua ini terlahir di tengah-tengah pandemi. Iya. Cuma selain juga ada bertumbuh, juga ada satu perusahaan saya juga yang rugi lah. Dari 100 orang sekarang cuma tinggal, kita pengurangan itu sekarang tinggal 30 orang. Itu di bidang apa? Di bidang perkakas. Perkakas. Oke. Jadi memang sama seperti dunia bisnis ya, kita juga harus bisa agile dan fleksibel melihat ya. Jadi pasti kan ada yang bertumbuh, tapi ada juga yang mungkin belum bisa dilakukan secara maksimal, ya harus bisa. Ya karena orang lihatnya saya kan selebgram, jadi untung-untung terus. Padahal ya juga ada yang untung, ada yang rugi. Semua pengusaha kan seperti itu. Berarti semua konsisten nih. Awalnya kan Raja IT, tapi sekarang jadi raja-raja semua. Raja bukan hanya di kuliner, tapi bahkan sekarang udah mau merambah ke travel. Ini konten YouTube saya juga nanti akan ganti jadi Raja juga, Raja Entertainment. Jadi raja aja semua. Kenapa jadi raja? Karena biar gampang brandingnya. Kalau aku pakai nama lain kan branding lagi susah kali gitu. Kenapa nggak pakai sebelumnya kan Kobas? Karena kalau Kobas identik sama saya kan. Terus menurut saya nanti kurang, kalau nama pribadi itu kadang-kadang kurang sukses, jadi harus pakai nama yang memang keren gitu. Kurang fleksibel, kurang bisa di scale up ya berarti setuju. ya. Jadi identiknya saya terus itu. Sama, tantangannya sama karena kalau awalnya bisnis saya kan juga Mary Riana Group, Mary Riana Learning Center, Mary Riana Life Academy gitu ya. Tapi again plus and minus, one of the good things of course itu kita bisa meleverage, tapi ya salah satu kekurangannya sometimes kadang-kadang orang selalu
pengennya saya Itu dia. harus selalu muncul dan Itu harus yang selalu saya ada. pelajarin juga. Iya. Jadi kadang-kadang kalau sekarang kan nggak perlu ada saya tetap bisa jalan gitu. Betul, karena kan nggak semuanya juga kita bisa hands on kan. Iya. Sometimes operation juga dihandle oleh orang lain, tapi since memang masih ada nama, sometimes kadang-kadang jadi terrelate dan Itu dia. terasosiasi. Jadi kita rasanya kalau orang nggak ketemu saya tuh, misalnya contoh kalau Kobas Entertainment nih, Iya. saya ngundang misalnya artis, Iya. pasti maunya ketemu saya. Iya. Pasti dong, tapi kalau Raja Entertainment kan belum tentu saya gitu. Iya. Oke, nah itu salah satu tips bisnis Iya, berarti tips ya. bisnis. Untuk bisa menentukan, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, tapi tergantung dari nature of business-nya Yes. aja seperti Iya. apa. Ada orang yang juga memang lebih suka menggunakan personal branding dan memang itu yang dikeluarkan terus ya. Tapi kalau misalnya memang lebih prefer di belakang layar dan lebih banyak eksekutor-eksekutor yang lain, ya mungkin ini salah satu opsi yang Yes. lebih baik berarti. Lebih santai gitu. Lebih santai. Kalau sekarang lebih capek. Oke, tapi satu hal nih saya pengen tanya, apa sih rahasianya Kobas? Karena kan kalau di tengah-tengah masa-masa kita berbicara tentang pandemi ya, karena kan ini baru yang terjadi 1,5 tahun ini. Kenapa ada seseorang yang memang pengen bisa beradaptasi, pengen bisa berubah, tapi kan eksekusinya sometimes nggak semudah itu. Nah, jadi apa yang dilakukan benar oleh Kobas, tips suksesnya sehingga walaupun di tengah pandemi bisa cuan dan terus bertumbuh dan bertambah? Jadi kalau saya tuh biasanya kalau selama pandemi itu kan banyak di rumah ya. Biasanya kan kalau berdoa pastilah tiap pagi saya selalu berdoa. Terus kalau dulu waktu rajin itu selalu rosario. Terus saya meditasi. Iya. Kurang lebih 10 menit pagi. Oke. Ya toh, terus malam biasa juga meditasi juga. Dan yang pasti saya juga sering baca buku. Saya biasa liatin orang-orang lain, ini kenapa ya kan? Karena kan saya umur udah generasi X ya. Kalau nggak ngikutin zaman sekarang tertinggal ya kan. Dan pasti yang saya yakin sampai hari ini cuma berbagi. Kita berbagi nggak tahu Tuhan tuh kasih 1 tambah 1 itu nggak 2, mungkin bisa 3 juta. Itu mungkin jalannya seperti itu. Jadi kalau berbagi itu rasanya semuanya lancar gitu. Padahal berbagi itu kan kadang-kadang orang, waduh kamu keluar duit sih ya. Tapi saya merasa kok dengan berbagi itu semuanya lancar. Nah sampai hari ini karyawan saya juga gajinya full, THR full, nggak ada pemotongan sama sekali. Iya, luar biasa. Dan usahanya plus, padahal pada bonyok kan. Iya, betul. Apalagi kan khususnya kalau misalnya di bidang retail ya. Apalagi kan yang dibuka ini kan bisnis kuliner. Saya banyak main di GoFoodMan juga untuk yang IT-nya. Oke. Ya. Jadi kapan awalnya membuka bisnis kuliner? Nah, sejak waktu itu kan kita udah jadi selebgram nih. Iya. Terus sering collab sama Bilar ya kan. Iya. Suatu hari itu teman saya Christopher tuh ngajak saya, mau nggak gue bahas bisnis kuliner nih, joinan. Waktu itu dia udah tercetus satu X artis kan. Gue waktu itu bilang, Chris, kelihatannya nih Bilar feeling gue nih. Ya kan, feeling saya ini Bilar nih. Kenapa gue bahas? Ya, ini lagi naik dah. Tapi ini kan kalau artis kan kadang naik. Enggak, aku yakin karena gue udah podcastin dia 2 kali. Orang ini hoki banget gitu. Oh gitu Iya. ya. Orang itu berarti ada kerasa hokinya. Iya, hoki kan orang ini hoki banget ya. Iya. Dia setiap kali di bawah selalu selamat. Selamat. Ya udah, kelihatannya bener nih ya Kobas. Bener, akhirnya kita ketemu, kita bikin C. Oke. Nah, C kan C sapi waktu itu kan terkenal ada C sapi Kana punya Iya. Andra, terus C sapiku punya Cak Tom kan. Akhirnya kita C aja lah, lagi boom kan juga kan. Terus akhirnya kenapa namanya apa? Milih-milih ada berapa nama. Partner salah satunya namanya Reni juga atau Raja C, gue feeling Raja C aja karena gue Raja IT. Sekalian. Jadi lu kalau mau branding sekalian, jadi nggak keluar duit double gitu. Betul. Ternyata ya lumayan. Sekarang saat ini udah 32 cabang. Wow. Nggak pernah nyangka sih. Dalam waktu 1 tahun berarti ya. 1 tahun. Oke. Ini menarik nih. Tadi kan Kobas bilang awalnya memang udah cukup dekat sama Rizky Bilar ya, sama Bilar ya. Terus tadi satu kata yang menarik perhatian saya, Kobas merasa wah ini orang hoki banget gitu. Apa yang membuat Kobas bisa merasa bahwa orang ini Karena saya juga hoki. Jadi kalau ketemu orang hoki, kira-kira nyambung. Karena gitu? saya tuh hoki kenapa? Banyak orang yang ngomong saya tuh hoki karena saya bisnis sampai hari ini saya nggak tahu produk. Jadi kalau komputer apa bisa bisnis tapi nggak tahu produk. Iya, nggak tahu produk. Saya pakai Jualan IT tapi nggak tahu produk nggak IT. tahu produk saya. Kok bisa? Iya, kan ada kakak ipar yang ngurus. Oke. Yang penting kan secara visi misi perusahaan. Oke. Nah, terutama saya paling kuat di sistem secara efisiensi, ngatur orang kayak contoh kemarin itu yang itu saya bikin lebih canggih. Saya suka itu. Terus hobi saya lobby orang. Kenal sama orang. Jadi kalau dapat kerjaan, ya saya kasih aja kakak ipar tolong spekin. Jadi saya sampai hari ini nggak ganti produk.
Oke. Orang banyak ngomong hoki, tapi nggak hoki doang. Saya juga kan kerja keras juga, kerja sampai malam, ngatur orang kan itu juga nggak gampang gitu. Iya, Tapi iya. dari satu sisi orang banyak lihat saya hoki. Oke, dan Karena hidung saya kali. Oke, tapi memang orang baik Iya. suka berbagi itu pasti memancing lebih banyak lagi rezeki dan kebaikan. Itu dalam saya hidup percaya ya. banget. Iya, Jadi kalau iya. banyak karyawan itu kan banyak ngomong, wah Basuk ini goblok banget kan. Kenapa Karena mereka? sering ditipu karyawan katanya. Menurut saya nggak goblok. Saya tahu batas saja kalau kenapa ditipu, ya kan. Tapi kalau itu terjadi, saya ikhlaskan aja. Ya, Pasti dapat ke saya double dan lebih cepat. Iya. Saya pernah ditipu teman saya kurang lebih waktu itu 1 miliar. Dalam waktu 2 bulan saya dapat 2 miliar. Jadi sesimpel itu aja, kita ikhlas, ya udah. ya. Saya masih ingat karena itu satu hal yang waktu itu Kobas juga cerita Yes. di program acara saya Iya. Impossible, dan itu cukup membuat kaget dan sakit hati awalnya karena itu adalah teman dekat sendiri yang Yes. sudah dipercaya, Dan sudah dibantu. teman dekat sendiri dan saya bantu, saya bawa dari satu kota ke Jakarta, satu keluarga saya pindahin semua, saya kasih kos-kosan dari tukang masak sampai jadi sales. Tapi saya sampai ini ikhlas aja sih. Ya. Saya udah maafin dia, tapi kalau untuk berteman lagi untuk yang beda. Ya, kita bisa memaafkan tapi kita harus selalu belajar dari Yes. pengalaman dan kesalahan ya. Iya. Dan akhirnya terbukti dari situ yang tadi Kobas bilang dalam waktu satu bulan. 2 bulan. 2 Itu bulan. yang diambil dia balik dari kerjaan teman saya. Oke. Dan itu karena Ikhlas bisa aja. mengikhlaskan. Gimana caranya Kobas bisa ikhlas? Saya nggak tahu ya, saya tipikal orang yang gampang nangis gitu. Jadi sesuatu kalau misalnya dimarahin orang tua, saya gampang nangis. Kalau lihat orang sesuatu yang butuh itu saya iba. Jadi karena itu mungkin bawaan dari lahir kali ya. Dan saya juga sering belajar sama papa saya, sama mama saya, ya udah ikhlasin aja. Iya. Kalau kita misalnya dendam, terus kita mikirin lainnya, kan kita fokusnya ke orang itu terus. Iya. Tiap hari mikirin dia. Betul. Sedangkan kita banyak hal yang kita bisa kerjakan tanpa memikirkan mereka kan gitu. Jadi rugi dua kali Rugi 2 ya. kali gitu. Karena apa yang kita fokuskan kan itu yang kita rasakan. Iya. Kalau kita fokus kenapa sih kok dia curang, kok jahat, Ah. kok dia mengkhianati. Apalagi lebih parah, kita jadi punya pikiran negatif ke orang-orang lain. Iya. Jangan-jangan yang ini juga padahal orang ini baik kan, bener nggak? Iya. Jadi saya iya. ikhlaskan aja. Betul. Bukan sesuatu yang mudah. Karena saya juga pernah, pasti kita semua pebisnis pasti Iya, pernah ya pernah mengalami lah. masa-masa seperti itu ya. Tapi memang benar sih. Sometimes sih kita harus bisa let go dan ya udah let God. Ya, dari pengalaman Give itu the makanya kan best. saya bikin buku waktu itu kan, supaya teman-teman yang baca buku saya itu nggak terulang apa yang saya lakukan. Nah, tinggal kalau orang itu buat salah sama kita, kan kita magerin. Oh kesalahan saya di sana magerin, jadi saya bikin SOP. Misalnya kalau contoh misalnya dulu ya, sales saya itu bisa kirim barang, bisa nagih. Itu yang terjadi karena dia menipu itu. Karena dia bisa kirim barang, ternyata barangnya dia jual tempat lain. Iya. Nah, dia nagih sendiri, ternyata semua stempelnya palsu. Ya. Dan uangnya dikantongin sendiri. Makanya sekarang kalau dibuat SOP di saya, sales tidak boleh sama sekali kirim barang dan nagih. Sales tidak boleh ke gudang saya sama sekali, kecuali ada tantangan dari atasannya. Harus tagih, harus tukang tagih sendiri. Jadi mereka nggak bersatu. Tapi kalau berkong kali kong bisa, tapi kan sangat susah. Iya. Harus berapa orang dia harus berjamaah gitu. Iya, ya intinya kalau orang jahat tetap aja punya niat jahat, Yes. apapun juga bisa dihalalkan. Iya. Tapi bagaimanapun juga itu urusan dia lah, Iya. ya kan. Yang penting kita tetap dengan urusan kita, tetap melakukan yang baik dan benar, ya nanti hasilnya juga Yes. pasti baik dan benar. Amin. Nah, balik lagi ke Bilar nih. Awalnya kan tadi ngomongin dengan Bilar ya. Berarti sedekat itu ya hubungan dengan Bilar. Sejak kapan nih bisa sampai Saya sedekat lama itu? banget tuh. Awalnya tuh memang dia lumayan terkenal. Tapi waktu saya pertama kali ketemu kakak itu di Restoran Heaven sama Hussein kan. Oke. Jadi itu kita ngobrol-ngobrol, waktu itu mau bikin bisnis kan. Tapi nggak kejadian. Tapi Bilar waktu itu keluar dari kafe nggak ada yang foto. Coba sekarang. Dulu belum banyak yang kenal ya. terkenal sih, tapi nggak Oke. sampai yang sekarang. Iya. Kalau dulu keluar dari kafe, mana ada yang coba sekarang. Waduh, udah kayak mana aja dikejar. Iya. Tapi dia orang yang kuat lah, maksudnya yang rajin sih. Memang passionnya di entertain kali ya. Iya, betul. Dan mungkin punya kebesaran hati juga ya. Makanya yang tadi Kobas bilang mau naik turun seapapun ya tetap aja pasti bisa naik Saya lagi. kenal sama papanya, sama mamanya, sama kakaknya, abangnya. Kadang sering main ke rumah kakak juga. Iya, segitu dekatnya sampai pas lagi nikah kemarin memberikan hadiah yang super sangat spesial, sebuah mobil Alphard. Ya, jadi waktu itu kan pikir kan saya juga ada bisnis sama kakak kan. Iya. Terus kakak waktu itu ngomong, ayo ini masa
kakak sendiri nggak ngasih apa-apa kan. Waktu itu kan saya mau ngasih souvenir gitu loh. Tapi kalau pikir-pikir sama diskusi sama kakak ipar saya kan, kalau souvenir mungkin setelah nikah lupa kan, ya kan. Tapi kan kita juga ada bisnis lainnya juga ke depan kan. Ya udah kasih Alphard supaya seumur hidup ingat gitu. Apalagi plat nomornya kan Leslar. Iya. Nyarinya, susah loh katanya tapi nyarinya. susah, tapi saya dipermudah. Saya dalam waktu 3 hari udah dapat mobilnya, udah dapat plat nomornya. Oke. Padahal mobil itu susah kali nyarinya, karena mobil itu tipe Alphard yang paling mahal. Iya, iya. Dan kita cari nggak ada, karena maunya warna ini, warna ini. Warna putih ya? Itu warna putih, awalnya warna coklat, kita stikerin jadi putih, tapi sekarang dicat warna putih. Oke, oke. Tapi ternyata akhirnya dipermudah Iya, dan dipermudah akhirnya semua. bisa dan menjadi Kadio spesial yang Iya. indah. Iya. Tapi yang belum jodoh waktu itu ya, habis itu saya nggak bisa hadir, karena waktu itu kan saya di Bali nih, awalnya mau hadir, tapi anak saya yang cewek mau milih Bilar atau Mimi, ya, nggak bisa ngomong saya. Akhirnya kita di Bali extend kan, nggak Iya. bisa ketemu. Iya. Setiap kali saya ke Bali mesti nggak pas acaranya kakak gitu loh. Jadi selama Brontetan itu saya cuma hadir yang di acara Bujang aja, Oke, iya. dan selalu saya ada di Bali. Selalu waktunya nggak pas. Iya. Tapi nggak apa-apa Nggak ya. apa-apa. Saya yakin pasti yang lebih penting adalah kehadiran di hatinya, Yes. bukan kehadiran di acaranya. Benar. Iya. Kalau dari cerita Kobas ya, sekarang kan tuh kayaknya banyak banget hal-hal yang dimudahkan di hidupnya Kobas. Ya kayak tadi, misalnya abis ditipu orang dalam waktu 1-2 bulan ternyata udah balik 2 kali lipat. Kayak tadi misalnya dari hal yang simpel aja gitu, dipertemukan dengan orang-orang yang ternyata juga dalam tanda kutip hoki dan membawa berkah dan akhirnya sama-sama Iya. sama-sama berlimpah. Bahkan kalau misalnya mau nyari mobil aja yang tadinya platnya agak susah, ternyata tiba-tiba jadi dipermudah. Jadi kalau menurut Kobas itu kira-kira itu takdir, nasib, atau memang Menurut saya apa? karena kita selalu berdoa ya, tiap pagi saya juga berdoa, tapi kan saya di berdoa juga nggak pernah minta aneh-aneh sama Tuhan lah. Ya kan? Kita doanya juga tulus, terus kita juga nggak pernah berbuat sesuatu yang jahat sama orang. Saya yakin semua orang kalau ngelakuin yang sama, kita nggak punya niat jelek, selalu niat baik. Apapun itu, Ya. dia mau nipu nggak nipu, kita niat baik dulu lah. Ya. Tapi setelah itu memang orang itu nggak baik, ya udah kita nggak usah berteman. Nah, dengan cara itu mungkin kalau orang ngomong kan, saya kemarin baca buku Secret tuh. Oh iya, Ya kan? oke, Love Jadi Attraction ya. mungkin itu yang jadi Vibrancy. auranya mungkin dari semesta juga mendukung gitu. Iya. Saya baru kemarin tuh kayak yang penting kayak Raja Travel. Itu momennya kan saya mau bikin travel udah lama. Iya. Cuma momen kemarin tuh sangat cepat loh. Saya ngajak teman saya bisa saya ketemuin, terus ada Bilar, udah saya sponsorin kakak aja dah. Dalam 10 hari kita 80.000 follower dan centang biru. Dalam momen cuma 10 hari. Oke. Dan kita Gimana saat ini kita rahasianya? buka udah 2 grup yang daftar, udah Oke. bisa jalan. Ya, saya juga nggak tahu rahasianya kenapa, gimana. Iya. Tapi ada aja momen itu saya selalu masuk pas. Oke. Kenapa travel? Karena kan justru di tengah-tengah pandemi ini travel yang sangat berdampak. Sedangkan kan pandemi ini ya walaupun sudah membaik tapi kan nggak guarantee gitu, belum benar-benar Tapi over. analisa saya kan seperti ini. Jadi kalau kita kan lihat kan semua di Indonesia kan udah swab, udah vaksin semua Vaksin. kan. Jadi waktu itu 2 tahun yang lalu, kalau saya pelajarin kan, berarti kalau bisnis travel itu kan pasti ada yang gede, ada yang besar kan. Iya. Nah, selama pandemi gitu kan mereka jadi sama. Oke. Iya dong. Di normalize lagi Normalize ya. semua kan, berarti betul. bisnis itu kan mulai dari nol lagi. Iya. Menurut pendapat Iya. saya. Nah, kita bikin travel itu dari database kan banyak juga karyawan non travel itu keluar kan. Secara database mungkin kita nggak menang lah lawan yang gede, ya toh. Tapi secara yang kecil-kecil kita sama. Tapi kan kalau dengan misalnya dengan X yang udah terkenal, saya kalahnya cuma di branding. Kalau misalnya contoh kita di acara expo, orang pasti datangnya ke X dulu. Iya. Tapi kalau brandingnya sama, orang udah pada tahu semua, itu akan Oke. lebih gampang kan. Database gampang lah, kita rekrut orang yang udah keluar, kita udah punya database. Iya. Jadi makanya saya branding dulu supaya levelnya sama. Setelah itu kita mulai sama-sama sistemnya itu kan tinggal kita bersaing secara sistem kan. Sistem. Bisa lihat lah Bu Mela, kalau yang di travel itu yang centang biru cuma Panorama, Bayu Buana sama saya. Iya. Lainnya nggak ada centang biru. Iya. Jadi secara level branding saya sama. Jadi kalau di Google Trend bisa lihat, hampir semua orang DKI udah tahu Raja Travel. Nah, saya lihat ke depan, ini kan kenapa saya mulai momen sekarang, hampir semua sekarang travel udah buka semua. Iya. Udah mulai lagi Udah ya. mulai. Kenapa kan kita nggak coba? Iya. Gitu loh. Kan momen tuh nggak terulang 2 kali. Betul. Gitu. Jadi saya coba
dengan teman saya yang lama itu kita bikin gitu. Ya memang sometimes kadang-kadang harus berani mengambil resiko ya. Sometimes memang of course kalau kita bertanding nggak dijamin menang, tapi kalau kita nggak bertanding ya udah pasti kalah, ya kan? Kalau kita nggak bertanding itu kan berarti nggak pernah tahu musuh kita, nggak pernah tahu kita menang apa nggak, hebat seperti apa kita kan? Betul. Dengan bertanding kalau kita kalah berarti kurangnya ini kita perbaikin gitu. Benar. Apalagi seperti yang tadi Kobas bilang, dengan adanya pandemi ini ya benar sih menormalize lagi gitu. Jadi yang tadinya pemain-pemain besar ya sekarang terpaksa ya again harus mulai lagi kan dari awal. Kalau sekarang kan branding sama, tinggal sekarang secara database, secara sales, secara sistem, apa kita lebih bagus dari mereka, itu aja sih. Iya, tapi itu satu hal yang saya suka dari Kobas sih, selalu optimis, selalu penuh harapan. Kalau tadi Kobas bilang hoki ya, tapi sebenarnya saya ingat Kobas juga pernah sharing bahwa hoki itu adalah ketika kita selaras dengan semesta. Iya. Itu maksudnya gimana? Ya tadi saya bilang kan kalau kita hoki, kita berbuat baik pasti semesta mendukung kan. Ya berarti segala halnya yang susah menjadi gampang. Nah, termasuk tapi orang banyak lihat kan saya sukses di sini. Padahal saya kemarin juga gagal. Saya waktu itu bikin startup juga gagal. Saya gagal rugi hampir 3 miliar. Bikin startup apa? Jadi waktu itu ada teman datang ke saya mau bikin satu startup itu mengumpulkan semua IP. IP itu kayak gini. Terus IP itu kita sebagai portal, kita kalau orang ada butuh kita menjembatani. Ternyata selama setahun rugi bayar gaji dan startupnya juga nggak jadi-jadi, tetap aja rugi gitu. Nah, jadi nggak semua hal itu untung gitu, ya kan pasti ada ruginya juga. Tapi biasa kalau saya selalu yakin semua kesempatan biasa tuh saya lihat kalau memang cocok saya feeling saya ambil, mungkin dari 10 kesempatan 9 gagal. Satunya tuh bisa mengganti 9 kegagalan itu. Saya selalu yakin itu. Yang satu itu sudah cukup sudah cukup untuk mengganti kerugian itu semua. Oke, tapi dari mana Kobas bisa tahu untuk mengambil sikap dan menentukan bahwa yang ini memang gagal, yuk kita coba lagi ganti strategi, sama yang ini udah gagal ya udah deh kita berhenti aja. Itu kadang-kadang mungkin jam terbang ya, karena sering ketemu orang, sering lihat sesuatu, jadi feeling. Jadi kalau orang ngomong apa ya, alam bawah sadar saya udah ngomong ini janganlah. Oh ini lu ambil dong, itu aja sih. Mungkin karena sering meditasi itu pengaruh kali. Jadi kalau sering meditasi itu kadang-kadang ada sesuatu yang, kadang-kadang contoh misalnya kita punya masalah nih ya, udah jalan buntu, tiba-tiba ada orang yang datang bantuin kita, dan itu selesai semua. Itu aja, saya sering banget kayak gitu. Sampai hari ini masih meditasi? Sampai, kalau sekarang berapa hari ini karena malamnya sering pulang malam, jadi pagi doang, pagi paling 3-10 menit doang. Kalau dulu kan pagi bisa sampai 30 menit, malam 30 menit. Seperti apa rutinitas meditasinya Kobas? Saya meditasi pakai yang diajarin sama yang gini, terus ini fokus di sini aja. Itu ada namanya pelatihannya sih, kemarin aku ikut Qigong gitu, kayak Qigong Circulation of Qi by Budiman saya waktu itu ikut. Dan itu dilakukan setiap hari? Setiap hari, pagi dan kalau siang, makan siang saya 5 menit gitu. Kantor saya tutup, saya meditasi. Cuma terakhir ini sering sibuk, terus sering minum whisky jadi berkurang meditasinya. Ya tapi it helps sih, maksudnya ada banyak orang termasuk saya pun juga, maksudnya di tengah-tengah pandemi ini kan memang bukan hal yang mudah ya. Sometimes kan kadang-kadang kita butuh wisdom, kadang-kadang ada banyak hal yang mungkin kita tahu strateginya karena mungkin dulu kita udah punya pengalaman, tapi ada banyak keputusan yang harus kita ambil dan sometimes kita sendiri nggak tahu nih bener nggak ya, ini tepat nggak ya gitu, nanti dampaknya apa. So sometimes memang seringkali dengan kita have quiet time, personal time, meditasi atau intinya menenangkan hati dan pikiran. Lebih tenang tuh lebih terbuka dan lebih banyak jalan yang terbuka dan akhirnya lebih banyak ide yang terbuka juga. Oke. Tadi Kobas ngeliat tentang ini menarik. Jadi nih. Ini apa nih? Sosok saya nih. Jadi saya tuh kan selalu memvisualisasikan sesuatu. Kan ada baca buku juga kan. Kalau kamu memvisualisasikan satu, buat itu sampai benar-benar nyata gitu loh. Jadi kalau saya dulu punya keinginan, saya mau pingin punya rumah kayak gini, mobil saya ini. Kalau orang biasanya kan digambar tuh. Kalau saya tiap pagi, setelah meditasi itu saya pakai waktu 1-2 menit untuk, saya begini ini. Saya tiap hari ulang. Visualisasi. Iya, visualisasi kan. Nah, waktu itu teman saya tadi ngajak startup itu datang ke saya. Dia tuh sering bikin komik. Ya akhirnya ya udahlah. Visualisasi saya udah nggak mimpi lagi dalam bentuk komik gitu. Jadi saya bikin komik. Keluarlah Like-Man ini. Nah, Like-Man ini saya. Gitu loh. Jadi apa yang saya pinginkan udah ada di komik itu. Misalnya ada komiknya? Iya, ada komiknya. Jadi Like-Man itu misalnya saya kepingin private jet gitu. Jadi Like-Man udah punya private jet gitu loh. Wow. Gitu loh.
Terus kita mau berbuat baik sama orang, jadi Lightman-nya sering bagi-bagi sama orang-orang gitu. Oh, berarti ada Ada komik di seriesnya. webtoon. Lightman ya. Sekarang udah sampai 2 session udah. Sekarang session yang Avenger-nya kita pakai nama Ultimate. Oke, wah menarik nih, harus bisa dicari nih Iya. berarti. Di webtoon ada namanya Lightman. Lightman. Ya. Oke. Tapi sebelumnya saya udah bikin juga namanya yang Ayo Robot juga. Oke. Ya. Dan ini berarti ini menggambarkan sosok Kobas berarti ya. Ya, itu kan ada tuh. Iya. Terus saya suka Lightman kan kalau di bukunya Agung WB itu ada kan kita harus cerah. Oke. Nggak boleh matiin kegelapan kan. Iya. Terus lilin ya. Jadi makanya jadinya Lightman. Oh, oke. Oke. Pria yang Bukan membawa hand to help. cahaya. Ini tangan sebelah kiri Untuk hand to help untuk membantu. Untuk keadilan. Oke. Ini yang gambar ini customize. Saya ngerayunya susah. Si Noval Abansar. Oke. Selebgram juga, pelukis muda. Wow. Jadi saya ngerayu dia tuh hampir 3 bulan untuk bikin customize ini. Biasanya dia nggak mau. Iya. Dia harus baca komiknya dulu. Dia mau. Gitu. Iya. Nice. Ini apa? 100%? Oh, ini sabuknya. Apa nih? 100% Persen pure apa itu tadi? gila ya? Atau apa? Galah. Gagah. Gagal. Oh iya, gagal kali. Gagah. Oke. Gitu. Tapi itu ya. I'm a man with big heart because I believe in good things. Percaya dengan hal-hal baik seperti yang Jadi saya tadi punya Kobas lukisan bilang. beliau ini 3 biji. Ini 1, ada di bawah 1 sama saya simpan 1. Oke. Wow, luar biasa. Kenapa hahaha? Dia memang awalnya memang haha, semua lukisan dia ada haha. Oh gitu. Oke. Karena sampai jadi kayak gitu juga sekarang. Oh, oke. That's Terus nice. saya kan suka bikin sesuatu, makanya saya kan suka berbau samurai. Makanya sekarang yang episode ada 1 session tuh tentang Iron Samurai ini. Oke. Ini berarti ya. Yang Iron Samurai. Iya, Nah, sekarang iya. yang Ultimate gabungan antara yang season 1 session itu jadi 1 namanya Ultimate. Jadi ceritanya ngalahin monsternya itu yang kalau di Avenger tuh kan ada tuh monster yang gede. Iya. Kalau saya iya. monsternya Thanos COVID. ya. COVID. Oh, monsternya COVID. Tapi dalam bentuk cewek. Oh Cewek, gitu, iya. COVID-nya perempuan. Iya. Oke, menarik. Nah, ntar ini bisa diakses nggak, bisa dibaca? Bisa di Oh, webtoon. Oh oke. Tinggal download webtoon terus cari Lightman. Bisa dilihat ya, dicari di sana. Webtoon kan isinya komik-komik kanvasan gitu loh. Iya. Tapi kalau Kobas sendiri cita-cita dari kecil tuh apa sih sebenarnya? Saya waktu kecil nggak pernah punya cita-cita malah. Masa? Iya. Karena saya kan pernah gagal ikut orang tua saya kan. Jadi saya tuh dari kecil tuh dulu nggak pernah mau punya cita-cita, nggak punya cita apa-apa. Paling kalau dulu mungkin kalau tanya pilot kali gitu kali ya, dokter kali. Nggak pernah ada cita-cita jadi businessman juga sih. Karena saya dulu ndablek banget. Masa sih? Iya. Masa sih? Iya, saya di sekolahin di Perth 6 bulan. Dalam waktu 5 bulan duit habis semua. Saya sampai tidur di rumah temen. Karena emang nggak suka belajar. Kuliah juga 9 tahun. Hampir drop off, ternyata nggak drop off. Karena emang nggak suka belajar Nggak, atau? saya suka baca tapi saya nggak usah belajar. Aneh ya, itu maksudnya gimana tuh ya? Oh. Dari segi saya nggak suka belajar Ya. tapi saya suka baca. Yes, sebenarnya yang lebih tepat bukannya Kobas nggak suka belajar. Kobas mungkin nggak suka belajar akademis. Tapi sebenarnya Kobas suka belajar, Iya. makanya banyak hal yang dipelajari. Iya. Buktinya kayak tadi Kobas bilang, oh ya saya pelajari nih, contohnya kan kayak orang-orang business travel, apa aja seperti apa. Itu kan sebenarnya Iya. banyak hal yang dipelajari juga gitu. Tapi berarti bukan yang nggak suka belajar, tapi secara akademis itu mungkin kurang minat ya, iya. karena mungkin tidak punya ketertarikan Iya. di bidang itu. Tapi waktu lulus 9 tahun nih IPK lumayan sih 3,2. Iya, itu yang di Trisakti berarti Iya, ya. Trisakti. 9 Yang tahun. satu lagi gagal karena aku ngambil double degree, yang satunya nggak lulus karena mabuk terus itu. Iya. Di Perth saya mabuk tiap hari tuh. Tapi tidak pernah ada kata terlambat, 9 Nggak. tahun pun Iya, 9 tahun buktinya. dengan kegigihan bisa diselesaikan. Bener. Oke. Ada beberapa foto yang ingin saya tunjukin ke Iya. Kobas nih, oke. Semoga ini bisa diceritain ya. Nah, ini dia. Tada! Ini zaman saya masih di Jember. Ini TK kali itu. Iya. Oh. Apa masa-masa kecil yang paling diingat? Yang diingat waktu itu kalau kecil kan memang saya kan kayak anak saya sekarang ya, suka bergaul. Jadi kalau dulu misalnya ke rumah itu ya, teman-teman saya itu ada 20 orang pasti ke rumah, makan di rumah saya, main Nintendo. Karena kalau dulu itu zaman dulu, papa saya kan lumayan kaya. Jadi saya dipanggilnya bos kecil. Di Jember waktu itu zaman ya? SD SMP saya udah pakai supir. Oke. Iya, sebelum papa saya bangkrut ya. 92 papa saya Bisnis bangkrut. apa waktu itu, Bapak? Papa saya waktu itu banyak developer, bikin ruko, terus punya
pabrik tusuk gigi juga, punya tambak dulu, terus punya bank pasar, BPR. Di BPR-nya udah punya 5, terus punya toko emas. Banyak kalau dulu papa saya. Terus notaris juga. Oke. Iya. Oke, serba bisa. Iya, 92 bangkrut, ya habis lah. Mulai terus pindah ke Jakarta 96. Tapi masa-masa kecil pada saat itu ini berarti Ya, bos kecil. Bos kecil. Bos kecil. Duduknya juga kayak bos Iya. loh. Jadi kalau dari dulu, zaman SD juga udah pakai supir saya. Iya. Tapi kayaknya ini tipe-tipe anak bandel nakal nggak sih? Saya dulu Ini buktinya saya ngeliat soalnya kakinya kayak luka-luka. Kayaknya pasti ada Saya sering bandel main-main, banget. sering Saya tuh- jalan-jalan nih saya kayaknya. saya pernah sering itu- lari-lari. sampai dimarahin sama karyawan mama saya itu. Saya ingat banget itu. Mungkin kalau dia, jadi saya main apa tuh ya? Saya lempar dia pakai yang mainan mobil-mobilan besi itu. Itu nggak kena kepalanya. Tamiya atau Iya. apa? Tamiya yang Bukan zaman Tamiya, dulu. Apa? yang mainan dulu kecil-kecil yang besi loh. Oh, apa tuh? oke. Kamu untung nggak kena kepala saya, kamu saya dimarah-marahin gue. Sering dulu main di kali sama teman-teman, renang di kali. Iya, Terus nggak pulang disebutin sama mama saya. Oke. Iya, sampai ditaruh di dalam kamar dikunci sejam saya. Berarti mama Memang yang lebih dablek sih memang. mendisiplinkan Iya. anaknya ya. Emang bandel saya. Oh iya. Makanya aku ngeliat soalnya nih biasanya kalau ada luka-luka di kaki tuh Iya. sering Ya mandi, sering lari. Ya, sering gini. Oke. Iya. Apa pesan yang paling diingat dari mama? Kalau mama saya ngomong, ya tadi harus sering bantu orang. Jadi mama saya meskipun lu kesel gimana pun, lu niat bantu aja. Seberapapun itu yang penting bantu. Nah kalau ada saudara mama saya yang susah, mama saya selalu bantu. Saya yang paling ingat itu. Berapapun nilainya. Karena waktu 92, mama saya tuh kita bangkrut, mama saya tuh kerja sama tante saya. Dengan gaji di toko 800.000. Gitu. Itu tahun 92 sampai mungkin 93, 94 lah. Iya. Kenapa papa bisa bangkrut? Ya itu kena ras banknya. Oh. Kalau kena ras kan waktu itu kan dananya dikreditin juga, selesai udah. Iya. Dalam waktu 2 minggu kekayaan habis. Semuanya termasuk Semua. bisnis-bisnis yang lain ya. Iya, semuanya habis. Dan pada saat itu Dan berarti itu banyak masih temen yang lihat, jangan SD. teman sama Basuki, udah miskin, banyak. Paling teman cuma tinggal 5 orang dari 20 yang tiap hari sama saya. yang tadinya selalu rame-rame Iya. kumpul, wah bos Iya, kecil, iya, bos kecil. tapi giliran Ya kan kalau dulu kan bos lagi kecil, jatuh. mau minum apa? Aku bayarin semua. Terus bagaimana? Apa yang dirasakan kau bahas waktu itu? Saya cuma waktu itu merasa, wah ternyata nggak semua teman tuh baik gitu. Pasti ada yang lihat kita kaya. Tapi kalau teman baik sampai hari ini, saya sering ngumpul masih. Banyak. Karena itu ujian yang sesungguhnya ya. Sometimes orang-orang itu dekat dengan kita Dan mungkin gara-gara dia kita pun atau gara-gara apa lihat, kita mungkin punya. lihat sekarang saya sukses juga bingung kok bisa gitu. Aku aja bingung apalagi dia. Ini ada fotonya nih. Ah, Ini ini teman-teman. teman saya nih. Ini yang kemarin yang berbuat kurang baik sama saya ada nggak? Nggak ada. Oh, ini temen apa? Dia temen SD? SD. Oh, Nggak satu ada. sekolah semua Satu di sekolah, sini. Iya, ya. Tadi saya nebak-nebak nih, kalau Kobas ini yang teman- mana ini ya? teman baik saya yang ini. Ini sekarang ada di Malang. Namanya Yosep. Oh, Kobas yang ini bukan? Oh iya yang ini. Iya. Emang gaya bos berarti ya. Oke, jadi itulah masa-masa Iya. masa-masa yang selalu diingat ya. Tapi emang again sih, sometimes kadang-kadang ujian itulah yang benar-benar menunjukkan siapa Iya. teman dan siapa. Di mana ada gula Lawan. pasti ada semut. Iya, iya. Ini zaman SMP loh. Ini waktu di Oh, Port. ini? Oh ini teman-temannya berarti. Ini dari Brasil, Feby. Ini juga Brasil. Ini Di berarti Jepang. SM. Enggak, ini kuliah tahun 99. Yang saya ngambil double degree itu. Oh, jadi kuliah di Di Trisakti, kita ngambil double degree waktu itu mau ngejar BBA juga. Oke. Tapi nggak dapat BBA-nya. Iya, Dapatnya iya, Basuki iya. aja. Kalau ini? Ini waktu saya kelas 6 SD. Jadi makanya saya waktu zaman dulu di Jember itu kan makanya bos kecil. Saya orang belum keluar negeri, saya udah ke Amerika. udah ke Australia. Gitu. Zaman masih di Jember tahun berapa? Ini kelas 6 SD saya. Iya, masih celana pendek Ini gitu. terakhir sebelum papa saya bangkrut. Ini sekitar tahun 91 mungkin. Iya. Karena 92 papa saya bangkrut. Iya. Apa pesan yang selalu paling diingat dari papa? Nama baik. Papa saya tuh dari 92 bangkrut, nama bersih baru tahun 2014. Itu berapa tahun tuh? Wow. Itu baru tahu bahwa semua orang Jember bukan papa saya yang makan duitnya. Tapi selama periode itu orang mikir papa saya yang makan duitnya. Sampai papa saya itu pernah mau bersumpah sama orang-orang itu, ya udah gini aja, sumpah 7 turunan. Jadi kalau saya makan duitnya, 7 turunan saya, keluarga saya tidak akan bisa makan. Tapi begitu juga kamu yang buktinya mereka juga nggak berani. Dan akhirnya papa saya hari ini bangkit. Kita
bisa mengembalikan semua itu, dan di hari ini semua di Jember tahu bukan papa saya makan duitnya. Tapi butuh waktu. Berapa tahun? 92 ke 92 sampai 2014. 22 tahun. Iya, baru. No. Iya. 3P? Iya. Oh iya Nah, betul. papa saya ngomong nama baik yang paling penting. Gimana pun nama baik. Kalau kamu udah namanya jelek, kamu mau kemana pun akan jelek. Walaupun kadang-kadang yang namanya persepsi orang, sebaik-baiknya kita pasti tetap aja ada orang yang selalu berprasangka buruk terhadap seseorang kan. Itu gimana? Pernah nggak sih dihujat Saya atau disebelin netizen? Nggak mau pusing. Kalau awal-awal jadi selebgram, saya bacain terus itu komen. Iya. Ya kan sekarang tetap baca. Aduh, kenapa saya gini ya? Tapi kalau sekarang udah biasa lah. Kan nggak ada. Termasuk karyawan saya selalu bilang, dari semua karyawan saya nggak mungkin semua suka saya. Pasti ada yang main di belakang saya kan. Tapi ngapain kita pusingin? Mereka kerja sama saya. Ya, termasuk misalnya di IG ataupun di mana. Ya kalau nggak suka ya sudah, tinggal unfollow, unsubscribe, selesai. Ya kan, itu aja sih menurut saya. Iya. Tahu apa yang kita fokuskan, apa yang kita bisa kendalikan lah ya berarti. Berarti terakhir nih kan kalau dari zero to hero, setiap orang pasti ada masa sulitnya. Tapi gimana caranya bisa bangkit? Nah berarti kalau dari Koba sendiri, dari begitu macam perjalanan hidup, yang mana titik terendah dan apa yang membuat Koba titik terendah itu waktu papa saya bangkrut, udah pasti itu. Ya kan. Kedua, waktu saya tahun 2007 itu saya kena tinnitus. Jadi waktu itu saya kena tinnitus, terus saya belum punya anak. Ketiga, beban berat dari papa saya. Karena waktu itu saya nggak bisnis ini kan, saya kerja sama papa saya kurang lebih 8 bulan. Itu kayak dunia itu pecah, terus saya sempat depresi selama 8 bulan di kamar. Di kamar 8 bulan, kalau hari ini saya mikir, gila ya 8 bulan pagi gue di kamar sama mama, sampai ke WC itu ketakutan gitu. Jadi benar-benar saya depresi, itu sampai ke psikolog saya. Ya kan, terus akhirnya saya baca bukunya, nggak bisa tidur, saya kena insomnia. Dari tidur jam 9 tuh baru kesirap tuh jam 6, terus minum obat terus. Jadi kayak ngelawan diri sendiri. Kalau mungkin itu nggak berkat Tuhan, mungkin saya sudah jadi gila hari ini. Itu istri saya bantu, mama saya bantu, ngelawan diri sendiri kan. Saya baca bukunya Romi Rafael yang hipnoterapi. Makanya saya hipnoterapi saya percaya. Karena waktu itu saya mau tidur tuh pakai itu terus. Dan yang terakhir yang paling benar, saya ke Lords. Dan tiba-tiba pulang dari Lords sembuh saya. Mujizat menurut saya di Lords itu mujizat kecil buat saya, tapi buat saya sangat besar. Betul. Jadi kalau kita bisa cerita konteksnya, jadi kalau Lourdes itu berarti untuk umat Katolik itu salah satu tempat yang suci lah. Karena kalau misalnya Muslim ya mereka ke Mekah gitu mungkin ya. Jadi saya tuh kalau dulu jadi kalau dianalisa dari psikolog waktu itu, saya fobia ketakutan yang berlebihan. Jadi waktu itu saya ke Singapura itu di pesawat tuh sampai, apa yang ditakutkan? Ya tadi itu mungkin satu nggak punya anak, terus beban yang terlalu besar, terus beban dari papa saya kan besar. Setiap kali ketemu orang, wah anaknya nih pinter nih. Padahal pak saya belajar hukum aja stres sendiri. Kerja sama papa saya tuh 1 menit udah kayak 1 minggu. Udah jam 12 siang saya, aduh jam 1 kerja lagi. Jadi kayak itu menumpuk di saya, mungkin berbulan-bulan. Jadi itu sampai saya waktu itu, waduh, sampai hari ini mungkin kalau istri saya ngomong, untung aja lu nggak gila. Saya tiap hari, 8 bulan, selama 8 bulan loh, tiap hari pagi sampai itu di kamar aja, duduk aja Bu, duduk aja ngerundungin nasib. Aduh kok nasib gue jelek banget gini. Tahun 2006 kalau nggak 2007, saya ingat banget tuh. Iya. Banyak yang mendoakan. Iya. Banyak yang memberikan support, banyak yang masih sayang sama Kobas, termasuk Tuhan buktinya ya. Makanya akhirnya apapun itu, walaupun 8 bulan, again itu sangat lama sih sebenarnya. Kalau sekarang saya pikir kita seminggu aja lama, apalagi 8 bulan. Benar-benar literally nggak bisa ngapa-ngapain dan nggak bisa berfungsi kan. Saya juga sampai hari ini kalau mikir, aduh kok bisa ya. 8 bulan tiap hari di kamar, cuma ngerungin nasib. Karena mama saya nangis-nangis. Udah kamu mau apa aja. Udah kamu mau ngangkat anak silakan. Kamu butuh duit berapa? 2 miliar, 3 miliar. Enggak. Apapun yang itu udah kayak hidup gue itu tinggal setengah aja gitu. Kalau sekarang dikasih 3 miliar juga mau sih. Kalau waktu itu mau dikasih 10 miliar, 20 miliar. Bukan karena uang yang menjadi even hobi kan? saya nonton, hobi saya main game. Itu pun hilang. Jadi kayak hidup itu tinggal setengah aja. Jadi apa yang kita suka itu udah kayak, hidup kita kayak gimana ya. Kalau saya ngomong sama orang yang nggak pernah sakit jiwa, mungkin ibu nggak bisa ngerasain.
saya harus pernah ngomong sama orang yang benar-benar depresi itu baru bisa nyambung. Karena tampak depannya normal, tapi hatinya yang sakit. Jadi kalau nggak pernah depresi ngomong sama kita yang depresi itu nggak nyambung. Papa saya tuh selalu ngomong saya pura-pura. Selama berbulan-bulan papa saya ngomong, kamu bohong kamu. Ya dia ngomong bohong, ya udah gue nggak pusing, memang gue depresi. Iya, karena dia nggak mengetahui yang ngerasain apa ada di terjadi, hati saya. kan? Iya. Itu hidup tinggal separuh, Ibu. Iya. Mau dikasih apapun duniawi udah nggak nikmat. Nikmatnya cuma mau sembuh, lawan diri. Kayak yang lawan diri sendiri paling susah. Apa mukjizat yang terjadi di Lourdes waktu itu? Saya kurang tahu, tiba-tiba saya pulang seminggu kemudian udah kok enak badan saya gitu aja, bisa tidur. Oke. Karena insomnia tuh nggak enak banget tuh, Bu. Kita merem itu otaknya. Dan waktu ke Lourdes itu saya maksa banget karena badan saya menaik pesawat itu ketakutan. Jadi selama di perjalanan saya ketakutan sekali. Jadi mau nggak maksa terus. Pokoknya nggak enak deh, Bu. Saya nggak bisa cerita nggak enaknya gimana. Aduh, pokoknya nggak enak banget. Iya. Nggak enak banget. Iya. Masih ingat nggak apa yang ada di doa Qobas waktu itu? Cuma mau sembuh itu aja. Saya nggak minta duit, nggak minta apa, mau kaya, miskin. Saya cuma ingin sembuh aja gitu. Saya ingin bahagiakan orang tua saya itu aja. Itu aja. Pokoknya waktu itu aja doanya. Ya. Dan memang benar kata sembuh sekarang, puji Tuhan. Kata banyak orang ya, mintalah maka kamu akan diberikan, ya kan? Kalau kita nggak pernah minta sama Tuhan, nggak mungkin diberi juga kan? Betul, iya. Tapi bersyukur setidaknya bukan sekarang hanya normal. diberikan kesembuhan loh. Diberi rezeki yang banyak. Diberikan rezeki yang banyak dan sekarang bisa memberikan rezeki lebih banyak lagi bagi banyak orang. Amin. Thank you sekali lagi, senang banget hari ini bisa hadir di sini, bisa berkunjung ke tempatnya Qobas. Terima kasih. Oke, berarti terakhir apa nih tips atau pesan-pesan dari Qobas kepada semua orang yang mungkin pada saat ini sedang mengalami depresi atau perasaan-perasaan yang kayak tadi gitu, berada dalam kondisi yang seakan-akan pikiran dan badan tuh nggak sejalan. Maksudnya sometimes kita maunya seperti ini tapi kok nggak ada rasa. Nggak ada cara lain selain berdoa aja. Kalau memang depresi ya berdoa. Saya yakin dengan berdoa terus sharing sama teman dekat itu sangat membantu. Kalau lagi depresi ya. Jadi kalau harus ada teman yang tiap hari ngobrol tuh jadi bisa sangat membantu. Gitu. Tapi kalau secara bisnis ya kan, saya sering punya quote itu. Apa? Kamu tidak mungkin merubah kehidupan kamu sebelum kamu merubah apa yang kamu lakukan tiap hari. Imajinasikan sesuatunya secara nyata di pikiran sampai itu menjadi benar-benar nyata. Jadi kalau kita misalnya mau kurus, ya harus tiap hari olahraga lah, nggak mungkin nggak olahraga gitu aja. Jadi kayak disiplin itu. Iya. Ya kalau kamu ingin mengubah hidup kamu, ya ubahlah kelakuan kamu setiap hari selama hidupmu gitu ya. Makin lebih baik. Iya. Itu aja sih. Kalau kelakuannya nggak berubah, ya gimana hidupnya mau berubah? Iya. Oke, thank you sekali lagi buat Qobas. Ya, dan buat semuanya pengen tahu lebih banyak lagi, harus subscribe ke channel YouTube-nya Qobas. Terima kasih banyak. Apa channel YouTube-nya? Sekarang Qobas Entertainment. Bukan masuk kiri Surojo lagi. Oke, sekarang udah Qobas Entertainment ya. Dan sukses juga untuk semua bisnisnya, termasuk yang terbaru Raja Travel. Amin. Oke, dan semuanya semoga apa yang diberikan hari ini bisa bermanfaat. Seperti saya bilang, setiap orang punya cerita dan setiap cerita selalu membawa pelajaran berharga. Semoga cerita dari Qobas hari ini bisa memberikan pelajaran berharga buat Anda semua. Apapun yang terjadi, fight till the end and never give up. Bye-bye. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.